Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap semangat, kurangi sambat ya. Jadi ingat teman-teman semua ya, hidup itu nggak seindah sinetron di Indososro teman-teman ya. Habis dihina dan dimaki habis-habisan tiba-tiba jadi kaya, nggak semudah itu Ferguson ya. Jadi semuanya butuh perjuangan, butuh pengorbanan juga. Salah satu buat para pemain cryptocurrency kali ini, perjuangan dan pengorbanan adalah di sektor waktu gitu ya. Kita harus mengorbankan waktu kita harus bersabar untuk mencapai apa yang kita harapkan, seperti itu ya. Dan tetap secangkir kopi ya kan kawan, harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, bisa kalian lihat ya trending coin via coin market cap, yang dimana kalau kita lihat ya HIVI ini kemarin teman-teman ya, kemarin itu sempat hype, sempat naik gila-gilaan. Setelah itu apa? Boom ya, koreksi lumayan dalam, hampir 50% teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk keadaan kripto kali ini di sektor Bitcoin ya teman-teman ya, di sini masih didominasi dengan presentasi ya sideways gitu ya, stabil gitu teman-teman di level 26 ribuan. Dan kalau kita lihat untuk altcoin juga masih bisa digolong pergerakannya itu impulsif ya, stabil juga ya, naik turunnya nggak terlalu jauh juga ya, naik ya di harga-harga itu, turun ya di harga-harga itu juga gitu teman-teman. Nah, jadi di sini ya ada sedikit kejanggalan ya, atau sedikit informasi juga buat para teman-teman pengguna atau pemegang atau army, termasuk saya juga ya. Saya juga holder, saya juga pemegang, saya juga army ya, daripada Baby Dogecoin teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, langsung saja lah kita menuju ke TKP-nya ya, biar kita sharing-sharing bersama di sini teman-teman. Dan ketika kalian ada apa ya, unek-unek, bisa juga ditaruh di kolom komentar nanti langsung ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang kemarin-kemarin teman-teman, Baby Dogecoin kalau untuk kinerja proyeknya itu luar biasa ya kan. Proyeknya bisa dikatakan Baby Doge Swap ya teman-teman, ini perkembangannya sangat-sangat luar biasa ya, bisa dikatakan proyek yang cukup sukses. Dan updatean terbaru proyek-proyek daripada si Baby Doge ini sebenarnya menarik ya, yang dimana salah satu proyek AI-nya atau AI-nya ya teman-teman ya, itu juga apa ya, bertujuan untuk mengurangi supply daripada Baby Dogecoin. Sebenarnya sangat bagus teman-teman, dan kali ini ada sedikit informasi juga ya, yang dimana updatean terbaru juga teman-teman. Masuklah ke Baby Doge AI ya, galeri seni, dan benamkan diri Anda dalam mahakarya komunitas kami, sebuah pertunjukan sorry ya, sebuah pertunjukan kreativitas menanti klaim kredit gratis Anda untuk menghasilkan Baby Doge dalam 2 hari ke depan. Oke, jadi ini kita lihat 2 hari ke depan akan ada gebrakan atau kejutan seperti apa gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan di sini pun datang dari One Tile at a Team Otot ya, otot lagi ya, otat teman-teman, yang dimana thank you to the Baby Dogecoin. Oke, jadi terima kasih kepada komunitas Baby Dogecoin yang telah membantu menyelamatkan seekor anjing yang sangat istimewa, Hercules. Oke, jadi perlu kita flashback sebentar ke belakang teman-teman. Terciptanya koin Baby Dogecoin ini ya, token Baby Dogecoin ini memang bertujuannya adalah untuk membantu perhewanan ya, terutama di anjing gitu teman-teman ya. Intinya untuk memberikan bantuan-bantuan terhadap anjing terlantar, intinya buat itulah ya, sektor perhewanan gitu teman-teman, terciptanya token Baby Dogecoin ini. Nah, jadi sebenarnya di sini ya, untuk hibah atau bantuan daripada Baby Dogecoin ini memang tersalurkan secara kontinu gitu teman-teman. Sebenarnya bagus ya, konsisten dalam upaya penyelamatan anjing-anjing ya, seperti itu.
Akan tetapi teman-teman, ada yang perlu kalian ketahui juga, dan menurut saya pribadi ini cukup janggal gitu ya kalau menurut saya loh. Jadi setiap orang itu memiliki opininya yang berbeda-beda. Jadi setiap opini orang itu ya kita hargailah ya. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa nafsu dan sebagainya. Ketika kita menerima unek-unek, kita menerima kritik, ya kita harus terima. Jadikan kritik dan unek-unek tersebut sebagai acuan atau pondasi agar kita jauh lebih baik lagi. Dan perlu saya ingatkan, jangan terlalu fanatik terhadap satu, dua, atau beberapa token atau koin cryptocurrency. Intinya semua pukul rata gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada yang sedikit agak rancu kalau menurut saya pribadi, di mana tentara Baby Doge yang terhormat, kami membutuhkan suara Anda jika Anda ingin proposal pembakaran 5 kuadriliun ya, ini dilanjutkan kembali. Hanya 140 orang dari 2 juta pemegang suara. Kita punya 5 hari lagi untuk memilih. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dari 2 juta pemegang suara teman-teman ya, 2 juta pemegang suara nih, 2 juta orang yang memiliki suara untuk menyalurkan keinginannya gitu. Tapi di sini yang anehnya hanya sekitar 140 orang saja yang memberikan suaranya. Nah, jadi ini sangat-sangat berbanding terbalik ya, dari segi jumlah pemegang yang cukup tinggi, hanya sekian persen, nggak ada 1%-nya yang memberikan suara untuk dukungan proposal ini. Kenapa seperti ini? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, sebenarnya voting ini nggak perlu lagi. Kenapa? Karena voting yang pertama untuk melakukan pembakaran daripada Baby Dogecoin 5 kuadriliun itu sudah lolos, sudah sah, sudah real ya kan, sudah closing pula. Nah, itu sudah menjadi acuan buat membakar. Kenapa harus diadakan proposal voting kembali untuk melakukan pembakaran lanjutan atau ditunda? Kan ini cukup aneh gitu kalau menurut saya pribadi. Kalau memang niat untuk di burn ketika proposal pertama udah lolos, udah oke, udah deal ya, ya udah di burn, nggak usah tunda ya kan, nggak usah ada voting kembali. Dan di sini tanggapan daripada orang-orang komunitas daripada Shiba Inu di akun Twitter ya, ini cukup ramai juga teman-teman, yang dimana di sini ya, kalau kita lihat, kita cari komentar-komentar ya, banyak sekali lah keluh kesah yang dihadapi oleh para Baby Doge Army, yang dimana sebenarnya dari tim bukan tim ya, dari holder atau komunitas Baby Doge Coin ini banyak sekali di kolom komentar ingin melakukan ya 50 kuadriliun, bukan 5 kuadriliun ya, tapi 50 kuadriliun di jaringan Binance Smart Chain, layaknya dulu ketika Baby Dogecoin ini membakar 50 kuadriliun di jaringan Ethereum. Nah, jadi para komunitas menginginkan pembakaran 50 kuadriliun juga di jaringan Binance Smart Chain, karena mengingat memang suplainya masih terlalu over ya untuk Baby Dogecoin. Nah, jadi di sini kalau kita cari komentarnya udah terlalu padat ke bawah ya, ini salah satunya burn 50 kuadriliun for the sake of the community and this coin. Nah, jadi sebenarnya efek dari pembakaran Baby Dogecoin ini sangat-sangat positif teman-teman. Karena apa? Ketika ada pembakaran di jaringan Binance Smart Chain, itu pasti ada persentase kenaikan harga. Demand mulai masuk, demand mulai melonjak ketika ada announcement pembakaran seperti itu ya. Dan di sini teman-teman ya, salah satu ya mungkin follower daripada Baby Dogecoin dan Army juga ya, mengatakan bahwasanya jangan melakukan voting melalui snapshot dengan cara menautkan wallet ya. Lebih baik melakukan voting di akun Twitter atau X ini teman-teman ya. Mereka menginginkan seperti itu agar apa? Lebih enak, lebih transparansi, lebih akurat juga, karena dari segi follower yang didapat oleh Baby Dogecoin ini di akun Twitter cukup tinggi ya. Jadi kita bisa mantau transparansi, keterbukaan sangat-sangat terlihat jelas nantinya seperti itu ya. Mayoritas komunitas Baby Dogecoin ini ingin membakar ya. Nah, banyak sekali komentar-komentar yang dimana lanjutkan saja ke pembakaran dan tinggalkan suara yang tidak perlu. Agar proyek ini bisa maju ke tingkat berikutnya diperlukan pembakaran besar-besaran. Kita harus membicarakan tentang 5
kuadriliun, bukan 5 kuadriliun. Nah, jadi mayoritas ya, saya pun sendiri juga menginginkan pembakaran 50 kuadriliun di jaringan Binance Smart Chain gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian lihat komentar-komentar di sini, sebenarnya dari segi komentar ini mereka ingin pembakaran itu tetap berlanjut tanpa adanya voting kembali, karena anggapan mereka ya, proposal yang pertama itu sudah menjadi valid gitu ya, proposal itu sudah menjadi sah gitu. Kenapa harus ada voting kembali, kenapa harus ada kata-kata penundaan atau dilanjutkan gitu. Jika tim Baby Dogecoin ini memang benar-benar ingin membakar, ya udah dibakar saja, nggak usah ada voting kembali gitu ya. Saya bicara apa adanya melalui komentar-komentar yang ada di akun Twitter Baby Dogecoin ya, officialnya teman-teman, yang dimana mayoritas komunitas Baby Doge ya menginginkan pembakaran dengan skala besar. No 5 kuadriliun is not enough, burn 50 kuadriliun the way will vote. Oke ya. Jadi di sini ada juga teman-teman yang berkomentar nih, tidak 5 kuadriliun tidak cukup, bakar 50 kuadriliun maka kami akan memilih. Nah, jadi mungkin udah merasa kok kayak gini ya, merasa nggak penting juga ya untuk melakukan voting, mungkin perasaannya seperti itu. Nah, banyak sekali kan 5 kuadriliun, 50 kuadriliun. Nah, jadi ya semoga saja sih ya didengar ya untuk melakukan pembakaran 50 kuadriliun, karena memang suplainya masih tergolong sangat banyak teman-teman. Kalau saya pribadi sih, selama suplainya masih di atas 1 kuadriliun ya, saya belum berharap bisa ke 1 rupiah. Cukup ke 0,05 rupiah udah lumayan besar teman-teman cuan saya, karena saya cukup lumayan adalah ya. Kalau sampai harganya bisa ke area 0,05 rupiah gitu ya kan, ya mungkin sawah mobil baru bisa kali ya untuk didapat gitu. Oke. Jadi saya tetap hold teman-teman sampai bull run yang akan datang ya. Semoga saja kita cuan, walaupun cuan tetap nggak akan saya jual semua, nanti tetap saya sisakan untuk jangka panjang berikutnya. Oke. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Baby Dogecoin, semoga bermanfaat. Salam